Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional dimulai sejak kelahiran Serikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Setelah berselang 3 tahun dari lahirnya Serikat Dagang Islam, kemudian lahir kembali sebuah organisasi nasional yang bernama Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuan didirikannya Budi Utomo adalah memperoleh kebaikan sosial serta kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa, terkhususnya Jawa dan Madura. Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah 1. Memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan untuk mencapai kemajuan bangsa. 2. Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. 3. Memajukan teknik dan industri. 4. Menghidupkan kembali kebudayaan. Serikat Dagang Islam atau SDI di bawah pimpinan Hos Cokroaminoto berganti nama menjadi Serikat Islam atau SI pada tahun 1912. Organisasi ini yang awalnya hanya perkumpulan dagang Islam pribumi kemudian menjadi organisasi yang melawan kolonialisme pemerintahan Belanda. Organisasi keislaman yang sezaman dengan Serikat Islam dan Budi Utomo adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 dengan tujuan memajukan Islam, pendidikan, dan sosial. Puncak dari kebangkitan nasional yaitu terjadinya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah semua pemuda disatukan dalam Ikrar Sumpah Pemuda, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan diterima secara aklamasi oleh semua golongan yang hadir. Bagaimana? Tuan-tuan semuanya sudah paham? Paham.
Tidak ada usul lagi? Tidak. Ada. Di atas, Tuan. Yang disusun di sini pemerintahan, bukan kemerdekaan. Maka disusunlah pemerintahan. Tidak kemerdekaan. Kemerdekaan kita susun dengan satu undang-undang dasar. Apa tidak bisa dirubah menjadi maka disusunlah pemerintahan itu? Tidak bisa. Kemerdekaan disusun dalam satu undang-undang dasar. Bagaimana? Sudah, tuan-tuan? Silahkan Tuan I Gusti Kedut Puja. Ayat 3, atas berkat rahmat Allah itu diganti Tuhan saja, Tuhan yang Maha Kuasa. Hatur suksma. Ya, diusulkan supaya perkataan Allah yang Maha Esa diganti dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuan-tuan semua mufakat? Mufakat, Tuan. Kalau perkataan Allah diganti dengan atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Bagaimana? Sudah ada lagi, tuan-tuan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada lagi, akan saya bacakan seluruhnya, kemudian akan saya syahkan. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentausa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh kemauan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana? Setuju, tuan-tuan? Setuju. Dengan ini, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia saya syahkan. Demikian anak-anakku pelajaran pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kebangkitan nasional. Terima kasih. Saya Bapak Roni Versal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.